Halo nakama. Cerita sebelumnya terjadi pertarungan besar dalam beberapa blok sampai akhirnya Luffy dan Lau berhasil masuk ke dalam istana utama. Sebelum kita mulai part selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Cerita dimulai dari Luffy dan Lau yang hampir sampai ke istana lantai atas. Tapi sebelum menuju ke sana, Lau memberi arahan kepada Luffy untuk bisa mengalahkan Doflamingo. Karena kekuatan Dovi yang saat ini tidak bisa diremehkan. Tak jauh dari sana Sugar yang baru sadar Tweet mencoba untuk mengalahkan mereka dengan cara berpura-pura sebagai anak kecil. Mengapa demikian? Lantaran Lau dan Luffy tidak mengenalnya. Dan seperti yang dikira, Sugar berhasil mengelabui mereka. Tentunya hal itu dimanfaatkan oleh Sugan untuk merubah Luffy dan Lau menjadi mainan. Dari kejauhan Viola yang melihat itu sangat panik. Akan tetapi Usopp tidak akan membiarkannya. Dikarenakan dirinya akan menembakkan sesuatu ke arah Sugar dengan amunisi tersebut. Tapi kendalanya kali ini, targetnya berada di istana yang berarti jaraknya sangat jauh. Tetapi hal itu tidak menghentikan niatnya, karena ia yakin sekali akan mengenai Sugar. Jadi untuk itu ia meminta Viola untuk mengarahkan target ke Sugar dengan tepat. Terlihat mustahil kata orang, tetapi di tangan Usopp pastinya ia bisa melakukannya. Mengingat ia adalah penembak jitu di kapal Mugiwara. Meski demikian untuk membidik Sugar sangatlah susah. Namun tiba-tiba saja Usopp bisa melihat Sugar dengan matanya. Atau bisa dikatakan Usopp membangkitkan Kenbun Shokuhakinya secara tidak sadar. Dengan hal itu Usopp langsung menembakkan amunisi tersebut. Terlihat kalau amunisinya itu secara tepat bisa melewati ventilasi jendela istana dan mengenai Sugar. Ternyata amunisi itu adalah gambar muka dari Usopp. Dan benar saja Sugar yang melihat itu langsung pingsan seketika. Tentunya Luffy dan Lau kebingungan dengan apa yang terjadi. Tetapi setelah melihat gambar Usopp pun, ia baru mengetahuinya kalau anak kecil itu adalah musuh. Singkat cerita, mereka berdua langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan Doflamingo dan Trebol. Sesampainya mereka melihat situasi yang sangat menyedihkan, di mana Bellamy dihina dan dihajar habis-habisan oleh Dovi. Tentunya hal itu membuat Luffy sangat marah. Dengan kemarahannya itu Luffy langsung meminta Lau untuk menggunakan serangan gabungan. Yang mana Luffy akan menyerang Lau dengan alibi akan berpindah tempat dengan Dovi. Dengan begitu akhirnya Dovi langsung terkena serangan kuat dari Luffy. Tak hanya itu, Lau juga menebas Trebong dengan kekuatan barunya. Yang dikatakan, jika terkena serangan tersebut, maka tubuh yang terpotong tidak akan kembali dalam beberapa menit. Jadi musuh utama kali ini hanya Dovi saja. Atas serangan tersebut Dovi cukup terkejut, tetapi jika tidak begitu, maka pertarungan tidak akan menarik. Untuk membuat pertarungan menjadi menarik lagi, Dovi membuat bayangannya dan mengendalikan Bellamy untuk melawan Luffy. Yang nantinya pertarungan akan dibagi menjadi dua, yakni Luffy melawan Bellamy dan Lau akan berfokus melawan Dovi. Di suatu sisi Sabo yang bertarung dengan Fujitora berhenti. Alasannya Fujitora tidak akan mengganggu Mugiwara lagi, melainkan kini akan bertaruh dengan bajak laut itu. Apakah nanti bisa dikalahkan Dovi atau akan sebaliknya? Akan hal itu, akhirnya Sabo pun pergi dan menolong para penduduk yang kesusahan. Pada istana lama juga demikian. Yakni semua penduduk yang awalnya ingin berniat menangkap Raja Riku kini mengurungkan niatnya. Malah sekarang bersujud di hadapan sang raja. Dengan alasan, meski semua seperti itu, Raja Riku tak memperdulikannya. Malah berkata kalau ini semua adalah kesalahannya.
Jadi sekarang penduduk akan mempercayakan negeri ini kepada Luffy. Karena hanya dia yang bisa mengalahkan Doflamingo. Shin pun berpindah ke istana pusat. Sebelum memulai pertarungan tersebut, di sini akan terungkap masa lalu dari Law Dovi dan seseorang yang bernama Corazon. Cerita bermula pada sebuah kota yang bernama Flavons atau Kuda Putih. Dikatakan semua penduduk di sana hidup sangat mewah berkat ada sumber daya alam yang bernama Amberlake. Yang dikatakan perhiasan itu sangat mahal dan menawan. Mengetahui hal itu, para penduduk mencoba menggali lebih jauh untuk mendapatkan Amberlake. Tetapi hal itu adalah petaka yang sangat besar bagi mereka, karena Amberlake sebelumnya adalah perhiasan malah berubah menjadi racun yang katanya bisa menular. Mengetahuinya, pemerintah hanya bisa diam saja dan menutupi kebenaran tersebut. Nah, di kota itu Law terlahir dari keluarga dokter yang cukup terkemuka. Dalam kehidupannya tersebut, Lawa adalah anak yang rajin dan pintar tentunya dalam bidang kedokteran. Saking pintarnya sampai ia jarang keluar rumah. Namun pada suatu hari Lau dan adiknya beserta ibunya akan jalan-jalan dalam suatu festival. Tak terduganya adiknya itu terkena penyakit yang aneh, yaitu di sekujur tubuhnya ada yang berwarna putih, ya tak lain itu akibat racun dari Amberlake. Atas hal itu, membuat ibunya terkejut dan sedih. Kenapa demikian? Lantaran penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Dikatakan pula jika seseorang terkena penyakit ini umurnya akan singkat. Bahkan jika memiliki anak, maka anaknya akan memiliki umur lebih singkat lagi. Akan hal itu ayahnya, yang seorang dokter terkemuka pun tidak bisa apa-apa lagi. Naasnya pula tiba-tiba saja penduduk terkena penyakit secara bersamaan. Kabar tersebut terdengar sampai ke negara tetangga. Yang saat itu mulai berpikir bahwa kota itu sangat berbahaya. Jadi semuanya memutuskan hubungan dan membatasi dengan pagar agar para penduduk Flavance tidak bisa keluar. Jika bisa keluar, maka akan dibunuh secara langsung. Namun hal itu membuat penduduk Flavance marah dan terjadilah pertempuran berdarah baik anak kecil maupun dewasa. Dan sampai akhirnya negara tetangga memutuskan untuk membunuh semua orang yang terjangkit racun tersebut. Nah, di situasi yang demikian, para penduduk yang tidak tahu pula hanya bisa mengevakuasi diri. Tetapi tidak untuk Lau, mengingat adiknya masih di rumah dan bertarung melawan penyakitnya. Di situ pula terjadilah pembunuhan besar-besaran di kota itu. Lau yang tahu kerusuhan tersebut meminta adiknya untuk bersembunyi, sementara dirinya akan pergi ke bawah. Di bawah ia melihat sesuatu yang menyedihkan, di mana orang tuanya telah dibantai habis oleh seseorang. Mengetahuinya, ia merasa sedih dan tak bisa berkata-kata. Dalam kesedihan itu ia langsung ke tempat adiknya. Tetapi malah membuat tangisan yang menjadi-jadi dikarenakan semuanya telah dibunuh tanpa ada yang tersisa. Kesedihan dan keputusasaan pun bertambah pada saat ia di rumah sakit. Yang mana rumah sakit telah terbakar, yang berarti adiknya juga telah mati. Saking sedihnya dan tak bisa apa-apa lagi, seakan-akan dirinya merasa di dalam neraka. Lantaran ia melewati banyak mayat yang bersimbah darah. Cerita bersingkat dari Lau yang bisa keluar dari kota itu. Entah bagaimana caranya, yang pastinya keluar dari kota itu, kepribadiannya pun berubah menjadi kejam. Mengejutkannya lagi, sekarang ia berniat untuk membunuh orang sebanyak-banyaknya sampai ia mati. Mengingat umurnya saat ini tinggal 3 tahun saja. Lalu entah apa yang ada di pikirannya, ia berniat bergabung dengan bajak laut di kota sebelah, yaitu keluarga Don Quixote. Dengan tujuan ia ingin menghancurkan semuanya. Melihat tekad kuatnya dan mata tersebut, Dovi teringat satu masa yang pahit baginya. Oleh sebab itu ia mengizinkannya untuk bergabung. Kemudian ditunjukkan masa lalu dari Doflamingo, di mana ia terlahir dari darah Deo
atau Tenryubito Dovi ternyata memiliki saudara yang bernama Corazon. Dalam masa kecilnya Dovi ini sangat nakal dan tak punya akhlak sama seperti Tenryubito lainnya. Berbanding terbalik Daro Corazon yang sedikit pendiam. Suatu ketika ayahnya tiba-tiba mengundurkan diri dari Tenryubito. Alasannya ingin hidup menjadi manusia biasa mengingat awalnya juga demikian. Sementara Dovi mau tidak mau ia harus ikut dengan ayahnya. Nah, saat hidup sebagai si manusia biasa hanya Dovi saja yang sering mengeluh tentang tempat dan gaya hidup yang berbeda. Puncaknya ia marah-marah kepada para penduduk yang tinggal di sana. Para penduduk yang mendengar kata Tenryubito sangat marah dan melototi Dovi dan keluarganya. Alasannya sudah pasti, karena memiliki dendam yang besar kepada Tenryubito. Lalu pada malam harinya, semua penduduk langsung membakar rumah dari ayah Dovi. Untungnya pula Dovi dan keluarganya bisa kabur dari amukan massa penduduk tersebut. Kini sekarang mereka tinggal di gubuk Tung di tepi laut. Dalam kondisi yang seperti itu, Dovi selalu marah-marah dan menyalahkan ayahnya. Hingga suatu ketika kemarahannya memuncak lagi saat ibunya mati akibat suatu penyakit. Buruknya pula saat itu pun para penduduk mengetahui keberadaannya. Yang menyedihkan lagi, Dovi dan keluarganya dipasung di suatu tempat. Tujuannya para penduduk ingin menyiksa mereka hingga mati. Tentunya hal itu membuat Dovi Corazon dan ayahnya kesakitan tanpa henti. Namun dalam kondisi seperti itu ia hanya bisa pasrah dari amukan massa. Tak disangkanya Dovi yang mulai kesakitan hampir sekarat mengatakan hal yang seharusnya tidak dikatakan. Yakni ia memaki balik para penduduk. Tetapi meski begitu Dovi tetap berpegang teguh dan memaki mereka. Hingga akhirnya tiba-tiba saja Dovi mengeluarkan kekuatannya yakni Harsoku Haki. Dan membuat semua penduduk pingsan. Tentunya dalam kesempatan itu mereka langsung melarikan diri ke tempat yang aman. Selepas hal itu berlalu Dovi sangat marah kepada ayahnya. Lantaran, karena ayahnya dahulu mereka jadi seperti ini. Yang membuat Dovi sangat marah adalah ayahnya hanya berkata minta maaf. Seketika ia yang membawa pistol langsung membunuh ayahnya sendiri. Dengan begitu akan membuat kemarahannya terhenti, bisa dikatakan kalau saat itu sang iblis telah muncul dalam dirinya. Dari situ Dovi hidup sendiri dengan Corazon. Hingga suatu ketika Dovi diberi buat iblis oleh Trebol dan Diamante. Alasannya Dovi memiliki potensi sebagai raja. Dimulai dari situ Dovi memulai petualang bersama dengan mereka dan membuat kelompok bajak laut sendiri. Tetapi entah bagaimana Corazon tiba-tiba menghilang. Tapi pastinya saat berusia belasan tahun akhirnya kembali lagi menjadi bagi dari keluarga Don Quixote. Kembali lagi ke cerita Lau. Di mana saat itu ia dilatih oleh Diamante dan lainnya untuk menjadi kuat dalam 3 tahun ini. Dalam kelompok tersebut Lau menemui masalah dari Corazon, dikatakan ia sangat tidak menyukai anak kecil. Oleh karena itu ia selalu berbuat kekerasan terhadapnya. Lau yang merasa marah pun esok harinya berniat untuk membunuhnya. Tapi sebelum itu ia menyuap Baby Five dan Buffalo untuk diam. Dikarenakan dalam keluarga ini jika ada yang berkhianat, maka pasti dieksekusi langsung. Tanpa pikir panjang Lau langsung menikam Corazon dari belakang. Entah mati atau tidak ia langsung kabur dari tempat itu agar tidak ketahuan. Mengejutkannya tak lama dari situ Dovi memanggilnya. Di sana Lau melihat hal yang mengejutkan yaitu Corazon masih hidup. Yang membuatnya bingung Corazon tidak memberitahukan kebenarannya. Entah apa alasnya hal itu membuat Lau menjadi tenang. Ternyatanya Dovi memintanya ke sini adalah melantiknya sebagai anggota. Alasannya sudah pasti karena Lau mirip dengannya. Jadi ia akan mengajari Lau 10 tahun ke depan
agar bisa menjadi dirinya. Mengapa bisa seperti itu? Dikarenakan dalam perjalanan ini ia memastikan akan bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut. Dimulai dari situ Lau menjadi bagian dari keluarga ini dan berkeliling dunia dengan mereka. Tentunya juga bajak laut Doflamingo juga menjadi besar dan kuat. Pada suatu hari terungkap siapa nama La yang asli. Yang ternyata ia memiliki nama Trafalgar de Waterloo yang berarti ia adalah bagian dari Margade. Ketika mendengar hal itu, Corazon langsung membawanya ke suatu tempat. Mengejutkannya si situ Corazon bisa berbicara. Ternyatanya ia memakan buah iblis Nagi-Nagi Nomi atau manusia yang bisa memanipulasi suara yang berada dalam jangkauannya. Jadi selama ini sebenarnya ia bisa berbicara, tetapi ia enggan berbicara dengan keluarga Don Quixote. Alasannya karena dirinya sebenarnya hanyalah mata-mata dari angkatan laut. Mendengar hal itu Lau sangat marah, karena ia sangat membenci angkatan laut. Tetapi yang terpenting di sini Corazon memintanya untuk tidak dekat dengan Dovi. Alasannya ialah musuh dari Deon adalah Margade, konon katanya dia adalah musuh bebuyutan dari Margade. Oleh sebab itu ia meminta Lau untuk tidak berada dalam anggota ini. Jika Dovi mengetahuinya maka dipastikan dirinya akan mati di tangan dari Dovi. Tetapi setelah mendengar penjelasan tersebut Lau malah akan memberitahukan kepada keluarga lainnya. Akan tetapi hal itu tidak terjadi karena ia hanya ingin membalas kebaikan darinya sebelumnya. Selanjutnya Dovi dan lainnya akan pergi ke suatu tempat dikarenakan angkatan laut yang dikomandoi Sul telah mengetahui keberadaannya. Dalam kesempatan itu Corazon membawa Lau kabur ke suatu pulau terdekat dengan alasan untuk mencari obat dari Lau. Dovi yang mengetahuinya pun membiarkannya saja karena tujuan dari Corazon baik. Sayangnya beberapa bulan ini Corazon belum mendapatkan dokter yang tepat. Malah hal itu membuat Lau mengingat kesedihannya dahulu. Di perjalanannya itu juga terungkap kalau sebenarnya Corazon adalah angkatan laut yang memata-matai keluarga Don Quixote. Oleh sebab itu angkatan laut mengetahui keberadaan dari Dovi dan lainnya dengan akurat. Setelah tidak berhasil menemukan dokter yang tepat, Corazon merasa bersalah. Mengingat dengan semua ini malah menambah beban dari Lau. Jadi memang benar kalau ia adalah orang yang baik berbeda dengan Dovi. Lau yang baru mengetahui kebenarannya pun sedikit berubah dan memanggilnya Corazon yang artinya Lau telah menerimanya. Senangnya lagi ia mendapat kabar dari Dovi kalau dirinya mempunyai buah yang sangat langka yaitu Opo-Ope Nome. Dikatakan buah tersebut bisa menyembuhkan penyakit apapun di dunia. Yang sekarang Dovi akan bertransaksi dengan bajak laut untuk membeli buah tersebut. Mengetahuinya Corazon pun akan datang membawa Lau ke tempat tersebut. Tapi sepertinya ia tahu kalau ini adalah jebakan. Namun jika tidak mendapatkan buah tersebut, maka Lau akan mati. Untuk mempermudah rencananya, ia meminta Sengoku untuk membawa angkatan laut untuk mengepung Dovi nantinya. Jadi bisa dikatakan sama-sama saling menguntungkan. Mengingat dari 3 hari sebelum transaksi tiba. Kenapa demikian? Karena Corazon ingin memastikan apa yang terjadi nantinya sambil mencari lokasi dari bajak laut tersebut. Dan setelah beberapa rencana yang disiapkan, ia berhasil mengambil buah tersebut. Tak disangkanya dia mendapat masalah dari bajak laut LT tersebut karena kebodohannya. Tetapi ia berhasil kabur walau terluka parah dan berhasil sampai ke tempat dari Lau. Saat itu tanpa lama-lama ia menyuruh Lau untuk memakan buah tersebut. Benar sekali setelah memakan buah itu Lau tidak kesakitan lagi. Kabar buruknya saat ini Corazon sudah lemas akibat beberapa tembakan. Untuk itu ia meminta Lau untuk memberikan surat kepada prajurit angkatan laut. Awalnya Lau menolaknya tapi karena Corazon sudah berbuat sejauh ini ia pun memberikannya kepada seseorang. Sialnya lagi Lau malah memberikan
kepada orang yang salah, yaitu Vergo yang tak lain adalah bawahan dari Dovi. Vergo yang tahu kalau Chorazon adalah pengkhianat langsung menghajarnya tanpa ampun. Karena itu adalah ketentuan dari keluarga. Tetapi ia tidak membunuhnya langsung dikarenakan Dovi yang nanti akan menghabisinya. Untungnya, saat Virgo lengah, Chorazon berhasil membawa Lau kabur dari tempat tersebut. Di suatu sisi Pulau Dovi yang tahu kabar itu sangat marah, dikarenakan dugaannya selama ini benar. Kemudian ia menggunakan kemampuannya, yaitu membuat sangkar burung nagar Chorazon dan Lau tidak bisa keluar. Lanjut dari Chorazon yang membawa Lau ke sebuah peti harta karun di tempat bajak laut sebelumnya. Tujuannya agar nantinya Lau bisa selamat jika berada dalam kotak tersebut. Ditambah lagi ia akan menggunakan kekuatan menghilangkan suara agar tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalamnya. Sebelum menutup kotak tersebut, Chorazon tersenyum lebar. Dengan alasan agar nantinya Lau mengingat senyumnya ini. Karena ia tuh kalau sebentar lagi dirinya akan mati. Tak lama setelah itu Dovi akhirnya datang menemuinya. Sebelum membunuh adiknya sendiri, ia bertanya kepada Chorazon siapa dirinya dan keberadaan Lau. Dengan lantang Chorazon membeberkan identitasnya bahwa ia adalah angkatan laut. Sementara Lau telah kabur keluar dari sangkar burung ini. Bertepatan pula Buffalo mengabarkan kalau ada bocah yang sudah berada di bawah lindungan angkatan laut. Mendengar hal itu, Dovi semakin marah dan menembaki Chorazon sama seperti ayahnya dulu. Di saat terakhir, Chorazon berkata Lau tidak akan menuruti perintahnya lagi dengan alasan kalau ia sudah bebas dari penderitaan. Lau yang mendengar hal itu sangat sedih dan tidak bisa apa-apa dan mengikuti yang membawa kotak tersebut. Dalam kondisi yang sedih itu, ia bisa kabur dari pulau ini dengan kesedihan yang mendalam. Lantaran ia mengalami kejadian yang sama lagi untuk kedua kalinya. Mungkin cerita di part ini sampai di sini dulu nakama. Ikuti terus channel kami dan nantikan part selanjutnya.